saya sudah mulai mengenal muka-muka teman-teman semuanya. Dari mulai Pak Asep, ini dari Jampan, Ibu Nunung dari yang ada Kopassus di mana? Jati Jajan. Jati Jajan. Ya. Lalu ada Pak Aran, ini dari Pangandaran. Ibu Ginang dari Salawu. Pak Angkus dari Cianjur, Ciranjang. Pak Aan, ini dari Jatinangor. Pak Ucu, ini dari Cibinong. Bu Vera dari Cisaat. Bu Suki dari tadi dari Cipendei. Apa namanya? Pasari. Bentar dulu. Mana saya? Pasari dari Cianjur. Nama yuk. Namanya dulu yang penting. Tes dulu ya sampai akhir. Pak Ujang ini dari Bandung Barat. Ada Pak Arman, ada Pak Miftah. Bu Willy. Ini saya selalu ingat Derudubu zaman dulu. Jadi hari ini ke Bu Willy selama ada lagu Derudubu saya akan selalu ingat sama Bu Willy Nikita. Pak Untung, ini saudara saya. Enggak pernah dalam sesi manapun saya hadir bareng dengan beliau. Ini hal yang sangat langka, sangat langka. Lalu ada Pak Dodi, ini dari Pelabuhan Ratu. Ada Pak Reza, ini masih wilayah Cianjur. Ada Pak Cecep dari Singaparna, dari Pak Turman. Ada Pak Ginan, dari Tanjung Sari. Ada Bu Nei ini dari Serang. Jadi ini ada teman saya Yuliansa dari Gampang. Ini wilayah selatan. Sukabumi yang paling selatan. Saya diem-diem dari kemarin saya mengamati ketika perkenalan, ketika ada diskusi tanya jawab. Oh ini. Saya yakin biasanya yang namanya kegiatan pembelajaran peserta ya, saya nggak bilang guru dan murid. Biasanya peserta akan semua ikut dengan pelatihnya, tapi gurunya suka lupa. Saya kalau di jalan, menurut saya, tapi hari ini saya akan mencoba. Setiap ketemu dengan teman-teman, saya akan tegur duluan, yaitu misi saya. Kemudian temennya nggak lupa dengan saya, itu masalahnya. Pastinya lupa. Oke, alhamdulillah. Ya dengan kita saling kenal, insya Allah kita bisa lebih enjoy, lebih santai, tidak ada yang tegang. Kita semua tujuannya satu, untuk mencapai tujuan sebagaimana kita hari ini sedang kegiatan proses peningkatan kapasitas. Nah, karena saya sudah mengenal nama-namanya tadi ya. Jadi sebelum SPB ini tadi ada pembangunan dasar partisipatif subpokok bahasan 2.1 tentang SDGs. Saya ingin sedikit saja sebelum kita masuk pada itu. Saya ingin apa ya? Pasarin. Ini sedikit review dari materi sebelumnya. Pasarin. Karena itu supaya supaya terdengar. Jadi mohon nanti teman-teman ingatkan ya, kalau ada teman yang datang masuk, selalu menghubungi rekan kita yang di depan, ambil kertas nanti kita tanda tentang powerpointnya. Ya, pengalaman ya Pak. Pengalaman itu best teacher. Jadi ini supaya jadi pembelajaran untuk semuanya. Ya, kalau diingatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hasil tadi bahwa pembangunan desa satunya adalah harus berbasis data, dan data saat ini yang digunakan yang merupakan kebijakan dari Kementerian Desa adalah data SDGs desa.
Diharapkan dengan proses pendataan SDGs ini partisipasi masyarakat di dalam kolektivitas, ya, itu bisa terlibat semuanya sehingga dalam pembangunannya pun mereka bisa dilibatkan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Aplaus ya buat Pak Sarip. Sedikit review sudah masuk ya, jadi supaya ada konektivitas nyambung antara materi sebelumnya yang kita dalami di sana. Oke, kita coba untuk kali ini kita akan masuk pada sesi bagaimana tujuan tadi meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini kita ada 4, di mana ada peran dan fungsi partisipasi bermakna dalam setiap pembangunan di desa. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui dan memahami bagaimana metode atau alat pemetaan sosial. Lalu berikutnya adalah memverifikasi data SDGs berdasarkan pemetaan sosial. Lalu menyusun langkah pengorganisasian forum diskusi tokoh masyarakat untuk verifikasi data SDGs desa. Mohon ditekankan bahwa ini adalah tujuan kita. Silakan disimak lagi, dilihat. Jadi ketika kita akan masuk pada sebuah sesi pembelajaran, kita lihat tujuannya. Yang penting tujuan kita pahami supaya kita akan kemana. Ending dari kegiatan kita akan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau dalam hari ini itu banyak metode-metode untuk memahami sebuah fungsi dan sebuah bahan bacaan. Contoh ada yang namanya bagaimana sistem cara baca kilat. Itu contohnya seperti itu. Lihat judulnya, pahami kata pengantarnya, daftar isinya apa, sub-sub judulnya apa, maka proses berikutnya akan mudah. Alam bawah sadar kita juga akan mengarah ke sana, termasuk juga hari ini. Ya, jadi, oke? Ya, kan lumayan banget tuh. Ya, kita akan fokus pada tujuan, bagaimana peran dan fungsi partisipasi itu bisa bermakna dalam setiap pembangunan di desa. Kita lanjut. Nah, tujuan tersebut nanti akan kita capai dengan tentunya ada indikatornya. Nah, ini indikator. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ada di desa. Lalu skema pokok dalam pemetaan sosial. Lalu merancang rencana pengorganisasian penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Oke, kita akan coba untuk brainstorming sedikit ya. Jadi karena kita sudah masuk, tadi sudah diantarkan oleh rekan saya bahwa hari ini kita sama-sama meningkatkan kapasitas. Saya yakin teman-teman sudah bertahun-tahun biasa. Ini yang PLD sama PD, walaupun kita di kelas yang sama, jangan sambung ya. Coba yang PLD. PLD semua Pak. Ada semua apa ini Mas? Oh, Kamu beda oh, gitu. ya. Beda. Nggak ngobrol tim. Beda semua. Oke. Sama, objeknya tetap. Nanti yang PD itu mentornya adalah PLD. Jadi kita saling mengingatkan. Syukur-syukur ada yang satu kecamatan, nanti jadi tim yang kompak. Oke, sekarang kita akan masuk pada sesi interaksi ya. Kita akan coba bagaimana poin pertama, bagaimana mengambil peran untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan di desa. Nah, ini teman-teman yang sudah pengalaman ini biasanya gini. Ini kan kita satu Jawa Barat, ya. Kita harus tunjukkan eksistensi kita. Silakan siapa yang mau menjadi yang pertama. Jangan selalu jadi yang kedua, yang ketiga dan keempat. Hari ini jadikan siapa yang mau yang pertama. Silakan jelaskan tentang bagaimana mengambil peran untuk mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Jadi Mas kan Iya Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ini Pak. Persetingan polisinya. Izin Bapak Pelatih, Pak Untung dari Singapura.
Pak, ketika bagaimana peran untuk mengajak masyarakat ya terlibat. Desa dampingan saya Pak, ini sebetulnya sebuah pertanyaan yang mungkin akan dijawab dulu oleh teman-teman. Desa dampingan saya, satu desa itu 32.000 Pak. Wow. Ya, hak pilihnya 22.000 Pak. Kades terpilih 8.000 Pak. Kades terpilih modal dari dewan Pak ya, berarti 8.000. Nah ini yang menjadi diskusi. Apabila ada lumbung-lumbung besar seperti ini Pak, bagaimana cara mengundangnya Pak? Kalau tadi berbicara partisipasi masyarakat Pak, ya kita punya 23 RW Pak, dengan 32.000 tidak akan tersalurkan kan Pak ya? Seluruh partisipasi masyarakat itu tidak akan nyampe semuanya Pak. Kalau diundang ke RW 10, keberapa orang yang hadir? Kan gitu Pak. Jadi saya itu seperti ini mempertanyakan bagaimana trik-trik ketika ada lumbung-lumbung besar Pak. Gitu. Nah, saya ini pertanyaannya bagaimana Pak? Di Surabaya, mohon maaf Pak, karena ini susah juga kita Pak. Kalau betul, wah ya. Ketika kita bikin undangan Pak, hampir sering Pak, gitu kan Pak ya, gitu ya itu Pak ya, saya gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya tadi sekali lagi, Bapak kepala desa atau kepala desa? Saya PLT Pak, kan ketika saya mengambil peran, saya sudah menyarankan Pak kepada kepala desa, Pak Ades ulem sadayana, Pak Ades ulem Pak Sari perkasna Pak, tumpuk dikilkan, cek desa pada ming desanya, gitu kan, diulem sadayana. Pak, ketika diulem total yang diundang itu ada 300 orang misalnya Pak. Snacknya kumaha, jadi peran kita ini bingung ketika ingin memfasilitasi aktif, tapi dan anggaran dengan jumlah warga yang banyak itu Pak. Oke, Pak. Dari kantor ya. Ini teman-teman juga perhatikan tadi ya. Nah, Siap. jadi gini, ketika terjadi hal seperti itu dan kita hanya tidak kapasitas, ya beberapa waktu lalu kita perlu dibina. Ya namanya inovasi strategi itu muncul ketika ada beberapa ide-ide disatukan. Makanya walaupun peningkatan kapasitas ini terkesan hanya hal-hal yang rutinitas, tinggal di hotel, makan, minum, istirahat. Tapi pentingnya kita berbaur di sini, masing-masing punya pengalaman. Bagaimana karakter di daerah utara, bagaimana karakter daerah timur berbatasan dengan Jawa Tengah, bagaimana karakter dengan berbatasan Jakarta. Nah, ini yang dari wilayah dari sebelah mendekati ke Jakarta. Barangkali hal-hal seperti ini kan berbeda. Yang di dekat dengan Jawa Tengah pasti daerahnya gunung, masyarakatnya mungkin lebih mudah diatur. Tapi yang mendekati Jakarta akan lebih katakanlah susah. Nah, barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman untuk bisa membedakan menjembatani permasalahan yang tadi ada di Sunda. Silakan. Ada ya? Ada ya? Tidak ada ya Pak, silakan mungkin ada yang siap menjawab. Tapi insya Allah tim kami sudah connect dengan pemateri karena saling membantu supaya tidak terjadi stagnan berpikir. Ya, saya akan coba bantu. Yang pertama, kalau memang kondisi semacam itu, Bapak tolong ingat bahwa di masyarakat itu ada yang namanya kelompok ya atau stakeholder atau yang disebut dengan lembaga masyarakatan desa, itu pasti mewakili elemen-elemennya. Kemudian yang kedua, Bapak juga perlu sebagai pendamping desa dan atau pendamping lokal desa melakukan kader dan kaderisasi. Maka kader dan kaderisasi itulah yang menjadi kepanjangan tangan informasi atau kepanjangan tangan suara apa informasi ke wilayah-wilayah di masing-masing segmen tadi. Ini bukan jawaban benar. Jawaban yang benarnya adalah jawaban berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu bukan kali ini melakukan pendampingan, tapi sudah bertahun-tahun. Ini pertanyaan yang menguji kesamaan berpikir saja. Oke, terima kasih Bapak. Itu bukan sahabat saya. Kalian sudah terlambat. Baik, kita Sini, tangan dulu ke Awal-awalnya Ya. Enggak, jangan. Ini ada Pak.
semuanya udah ada jawaban seperti itu. Udah, itu hal yang menjadi prioritas. Bagaimana PLN tidak harus datang ke desa saja dan juga ke masyarakat. Ada pendapat yang lain? Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Langkah apa yang perlu dipersiapkan dalam memverifikasi dokumen penduduk desa? Ini udah menjadi pengalaman yang saya itu udah berkali-kali. Silakan teman-teman dari kabupaten lain. Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Kalau tidak mungkin saya akan coba tunjuk ya. Saya akan tunjuk untuk sharing saja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi sharing saja. Saya ingin lihat dari Ibu Ina. Ya teknisnya. Gak apa-apa. Yang nomor 2 ya. Ya. Ini siapa yang verifikasinya? PD maksudnya PLD. Enggak, hilang apa yang perlu dipersiapkan yang Dalam verifikasi artinya penanganan desa, dokumen untuk pengurusan dalam desa. proses penunjangan desa. DPD ya. Ya. Jadi kalau di desa biasanya kalau verifikasi dokumen ini kan misalnya RPJMDes itu kan disusun oleh tim penyusun. Jadi sebelum dibahas dalam musyawarah desa, tim ini kan melakukan penyusunan dan menyiapkan pelaporan, untuk dibahas di rapat Musdes bersama BPD. Jadi yang harus dipersiapkan dalam memverifikasi berarti tahapan yang sudah dilakukan apakah sudah sesuai tahapan dari siklusnya ya. Kalau kita melakukan proses perencanaannya masih menggunakan yang pola Permendagri, karena kalau di Permendes itu cukup membaca data dari SDGs. Tapi kalau kita melakukan prosesnya berdasarkan tahapan siklus, berarti harus ada yang harus kita verifikasi adalah tahapan yang sudah dilalui, mulai dari pemetaan sosial, pelaksanaan musyawarah desa, termasuk hasil dari penggalian gagasan, termasuk mungkin yang tidak kalah penting adalah karena inti di dalam RPJMDes itu adalah memadukan antara perencanaan partisipatif dengan kebijakan supradesa. Berarti desa atau Pemdes paling tidak harus memiliki bocoran kebijakan-kebijakan daerah yang akan turun di desa. Jadi nanti disinergikan dalam RPJMDes untuk bahan perumusan di DURKP untuk RPJMDes sejahtera. Gitu mungkin. Oke, terima kasih Abang kepada seluruhnya. Dari Pak Dodi barangkali menambahkan. Oh iya Pak Cacabi. Boleh mulai lagi untuk pertanyaan yang pertama. Oh boleh. Tadi sudah diawali ya kami terkait dengan pendamping dalam memperbaiki masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan diri satu lembaga desa sebagai perwakilan masyarakat. Yang kedua juga masuk dalam kelompok masyarakat. Kemudian kita ada memang substansi dalam pemberdayaan itu bagaimana masyarakat berdaya oleh masyarakat sendiri. Tetapi tentu ini dalam peran fasilitasi ini tidak mudah, apalagi kalau bicara terkait dengan bagaimana pesan-pesan proses pembangunan itu harus tersampaikan kepada masyarakat. Sebagai contoh tadi ada kelompok-kelompok masyarakat, siapa yang nanti yang menjadi sumber informasi dalam kelompok masyarakat tersebut. Apa kita harus hadir di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut, sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan, masuk regulasi. Yang kedua juga sama terkait dengan lembaga desa, ada Karang Taruna, ada PKK, dan sebagainya. Nah ini perannya seperti apa? Kadang-kadang juga ketika kita bicara kelembagaan, kita lebih mementingkan pada kepentingan lembaga itu sendiri. Termasuk juga penciptaan kader. Jadi kader ini sebenarnya ini jadi juga kita bagaimana
kalau kita bagaimana kita juga bisa memfasilitasi supaya desa bisa istilah secara formal gitu ya. Kalau dorong harinya akan terus dan secara regulasi artinya ini bisa dibiayai untuk adanya kesadaran. Itu barangkali. Oke, terima kasih atas buat Pak Cecep. Sebelum masuk ke berikutnya, jadi kita langkah-langkah tersebut tadi, termasuk yang pertama itu juga kita mengingatkan kembali kepada teman-teman PLB. Jadi sampai hari ini masih ada PLB yang belum kenal dengan semua perangkat BPD ini. Ini barangkali ya. Saya mau nanya salah satu orang, apakah Ibu kenal dengan semua BPD di desa dan lainnya? Suka berinteraksi? Ya, jadi perlu penting tadi sudah disampaikan oleh jadi peran dan fungsi mereka mungkin barangkali ini kejadian di lapangan banyak ketua RT yang dipilih karena dipaksa, ketua RW karena terpaksa, termasuk juga mungkin lembaga. Jadi teman-teman PLD tolong juga untuk bisa mengingatkan kembali bagaimana peran dan fungsinya, karena mereka adalah lembaga pemberdayaan di desa yang perlu kita jadikan sebagai partner untuk berkolaborasi supaya peran dan fungsi partisipasi. Dan berikutnya adalah kenapa begitu penting untuk men-stressing siklus pembangunan di desa. Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya. Pentingnya untuk men-stressing siklus pembangunan di desa. Siklus pembangunan desa. Pak. Oh ada ya? Oh silakan. Terkait siklus pembangunan desa, kalau dulu siklus pembangunan desa dimulai dari perencanaan, kalau sekarang siklus pembangunan desa dimulai dari pendataan. Nah, setelah dilakukan pendataan dari hasil data saat ini mungkin yang bisa kita pakai jika data yang sudah lengkap adalah data SDGs, itu sebagai langkah awal buat perencanaan data awal. Setelah itu siklus pendataan baru siklus perencanaan kita laksanakan, mungkin konfirmasi kembali tadi terkait apakah data yang sudah ada di SDGs ini sudah sesuai atau belum, kita bisa konfirmasi kembali dalam diskusi-diskusi kelompok masyarakat ataupun di Muskus kalau memang datanya belum fix benar. Setelah itu baru dalam perencanaan tingkat desa. Nah, di siklus perencanaan ini untuk tahun 2022 berarti kita akan menghasilkan RKPDes untuk tahun 2023 dan realisasikan ke dalam anggaran berarti dalam APBDes. Setelah itu dilakukan proses pelaksanaan di tahun depan berarti ada kelas 1. Setelah pelaksanaan siklus selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi untuk apakah yang kita laksanakan itu sudah sesuai, sudah tercapai atau belum. Dan siklus itu dan evaluasi nanti dilakukan pendataan melalui pemutakhiran dari hasil pelaksanaan kita di tahun ini. Gitu terus Pak. Oke, terima kasih Bu Sufi, Bu Sufi. Masih ada cara pandang yang lain yang memaknai sebuah pertanyaan. Kenapa begitu penting siklus pembangunan desa? Saya minta pendapat dari Pak Untung, perspektif Pak Untung, kenapa? Oh iya, Diwakili aja, diwakili sama sendiri. Saya lihat pendapat dari Pak Asep. Ini ada perspektif lain dalam memaknai bagaimana pentingnya sebuah menekankan siklus dalam ya. Terima kasih Pak Untung. Pentingnya stressing siklus pembangunan desa ini untuk memastikan tentang kualitas perencanaan pembangunan desa. Kualitas perencanaan yang baik dalam pembangunan desa itu dapat menjamin kualitas pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan yang juga
istilah pepatah yang mengatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu. Begitu juga sebaliknya gitu, kalau perencanaan mau bagus, sukses gitu kan. Ini juga dapat menjamin kepastian tentang kualitas pelaksanaan pembangunan yang baik pula. Oke, terima kasih Pak Asep. Dari 3 katakanlah bahan pemikiran kita bersama ini, barusan bisa disebutkan oleh Pak Asep, pentingnya sebuah pemahaman tentang siklus. Jadi memang masyarakat juga perlu dikasih tahu bahwa siklus dalam 1 tahun yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Suti tidak hanya mengenal istilahnya saja, tapi harus tahu timingnya. Jadi masyarakat supaya ketika momentum untuk hadir dalam musrendah desa bisa hadir, musdesnya juga bisa hadir. Jadi ketika ini combine, bagaimana partisipasi akan bagus, masyarakatnya hadir, keterwakilannya terpenuhi, termasuk juga unsur perempuan, lalu juga dalam penggalian. Jadi ini yang membedakan ya teman-teman. Bedanya RPJMDes dengan RKPDes. Intinya adalah dalam RPJMDes kita menggali gagasan. Kalau Permendagri 114 itu istilahnya ada musdus, tapi Permen Desa 21 tidak ada musdus. Lalu implementasi di masyarakat seperti apa? Hari ini ketika di satu sisi sistem SID Kemendesa optimal, bukan bagus, itu sudah bagus, dan ini sudah menjadi kebijakan harus dijalankan. Tapi untuk betul tadi sudah disampaikan oleh Bu Suti. Jadi dalam Permendes 21 tahapan yang pertama adalah pendataan. Kemudian data yang mana yang harus dipakai? Yang dipakai untuk perencanaan. Sementara SDGs-nya belum tuntas. Ya data mana saja yang ada? Kan kalau dalam jadi kita combine saja. Lalu ada pertanyaan kita dari desa. Aturan yang mana yang dipakai sih? Dua-duanya bisa dipakai, manakala sudah bertentangan. Toh hari ini belum urgennya adalah dalam RPJMDes kan ada waktunya. Berapa lama RPJMDes harus selesai ketika dalam 3 bulan itu harus selesai RPJMDes. Dalam 3 bulan itu ketika SDGs belum selesai, maka datanya mana? Kementerian tidak bisa mensalin itu sudah ada, tapi teman-teman bisa sampaikan ke desa. Ini ada sinkronisasi dalam perundangan. Jadi apa yang tidak ada dalam yang tidak bisa diselesaikan oleh Permendes 21 karena SDG sendiri belum selesai, bisa dilakukan terus dulu pengendalian pegasan. Kita tidak bertentangan karena di mana ada peraturan yang selevel, ketika dia bertentangan pakai salah satunya yang terbaru. Tapi kalau bertentangan, kita tentunya pasal-pasalnya berbeda. Dan kita tetap tekankan bahwa perencanaan itu harus terlaksana. Jadi jangan nunggu SDGs selesai baru RPJMDes selesai. Begitu juga dengan RK yang sekarang nanti sudah masuk bulan Agustus ya. Tinggal 1 bulan lagi kita harus selesai RKP. Nah itu mungkin barangkali sebagai pemantik kita pada sesi ini kita akan lanjut untuk sesi diskusi kelompok. Jadi teman-teman, saya sudah ini untuk kelompok ya. Jadi ada 1, 2, ada 4, di sini ada 4 katakanlah tema, tapi saya akan coba kita pakai 3 saja, ya kelompok saja. Ya, kita dulu untuk kelompok yang 1 tentang peran dan fungsi partisipasi dalam pembangunan desa. Lalu kelompok yang kedua ini kebetulan secara kita sudah berurutan ya. Jadi mohon maaf saya sedikit intervensi. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok ini kelompok 3. Jadi untuk
poin yang dipakai buku kelompok 1 itu silakan berdiskusi tentang peran dan fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Kelompok yang kedua tentang metode pemetaan sosial di desa, dan kelompok yang ketiga ini ya kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga itu pilih mau yang ketiga mau yang keempat. Yang keempat saja ya Pak ini kelompok yang ketiga ya Tentang verifikasi dokumen ya. mau itu ada Bapak silakan pilih ya. antara tiga ya silakan pilih ya kita kasih waktu berapa menit untuk diskusi? Berapa menit? 15 menit. Pak, ini dibentuk panel atau seperti apa? Silakan sesuai interpretasi teman-teman supaya kembali kepada tujuan tadi. Tujuan kita adalah untuk mencapai bagaimana kita berperan yang partisipasi masyarakat. Ini kita tidak membatasi fasilitas kreativitas teman-teman ya. Silakan untuk berkolaborasi dengan kelompok masing-masing untuk membuat kita kasih waktu berapa? 15 menit. Oke, kalau time keepers nanti diingatkan ada sudah 15 menit. Itu jangan merokok. Jadi, satu menit lagi ya. Daftar hadir Pak. Pak Untung daftar hadir diingatkan. Iya. Oh iya. Iya. Persiapan daftar. Udah. Verifikasi dokumen. Ini Tidak ada spidol nih. Oh ini asal. Tapi kalau metodenya kan bisa metode seperti bisa metode cepat langsung. Nah, metode tingkat
Bagaimana hasil diskusi dari teman-teman kelompok? Ini sudah selesai belum? Belum. Sudah selesai? Belum. Ini memori ya? Memori ya? Nanti di PPK. Oke, kita sudah masuk diskusi sudah presentasi ya. Tadi kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 sudah presentasi. Kita tunggu presentasi dari kelompok yang ketiga. Oke, sekarang kita tampilkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang tadi sudah diramu, sudah diolah, sudah diolah oleh kelompok 1. Kalau saya sih sudah ada ya, tapi barangkali teman-teman ada yang udah. Nomor 1. Silakan sahabat tim bisa menjelaskan hasil diskusi di kelompok. Iya. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 3. Ini menurut suku mulai tadi langkah-langkah verifikasi dokumen. Jadi satu yang perlu dipersiapkan itu adalah data, lalu persiapan untuk verifikatornya. Langkah yang ketiga adalah pelaksanaan verifikasi dokumen pembangunan desa. Lalu yang keempat laporan hasil verifikasi dan yang terakhir penyepakatan RKTR. Lalu untuk dokumen pembangunan desa yang harus disiapkan, dan untuk pembangunan itu sendiri ada keterlibatan beberapa yang akan terlibat dalam pembangunan desa, yaitu tentu saja ada kepala desanya, ada BPD, tim penyusun RKPD dan LKD. Saya rasa cukup ya dari kelompok 3. Terima kasih teman-teman tadi sudah terima kasih teman-teman tadi sudah mempresentasikan hasil produknya, dan saya kira luar biasa itu pengalaman yang mengkolaborasi. Pentingnya peningkatan kapasitas untuk menyampaikan satu persepsi pemahaman tentang sebuah tentang sebuah masalah yang ada di desa. Jadi teman-teman kira-kira kalau pelatihan peningkatan kayak ini sampai ini ya nanti pabrik dengan desanya. Dan kita mudah-mudahan waktu yang bersama, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di kelas yang berbeda. Oke, banyak hal yang sebenarnya
kita kaji tentang partisipasi masyarakat. Ya, tentunya yang kita utamakan di sini adalah bagaimana teman-teman. Nah, kita akan coba masuk ya. Peran undang desa dalam mendorong partisipasi masyarakat. Jadi harus disepakati. Salah satunya yang pertama adalah partisipasi desa menjadi bagus. Ketika menjadi bagus, maka dituntut memiliki produk unggulan. Artinya desa yang didampingi oleh temannya, oleh teman-teman pendamping desa, itu juga harus ada target-target dari teman-teman. Bagaimana desa nantinya ada di grade misalkan 2. Dan berapa lama Anda ditemukan di tempat tersebut? Nah, kita akan melihat. Lalu produk unggulan partisipasi masyarakat. Berikutnya kita lihat kenapa dia akan membangun desa diskursus atau wacana dalam ekosistem desa. Artinya tidak hanya muter-muter hanya di wacana-wacana, karena tahun 2 tahun 3 tahun mungkin perlu kita menjadi evaluasi bersama. Hari ini mungkin bersama teman-teman desa ada nggak yang sudah punya aset objeknya di atas 1 juta? Ada ya? Itu di bidang apa? Desa ya. Jadi harus ada penanganan bagaimana unggulannya harus ada, targetnya ada. Jadi ini ada buktinya. Berikutnya adalah tujuan pembangunan desa percepatan kesejahteraan. Jadi kita bisa akan tetap di hal ini menjadi percuma jika tidak ada hasrat ingin maju dan mandiri dari desanya. Agar teman-teman harus bisa mendorong, bisa menggerakkan, menggelorakan semangat perangkat desa, ekosistem yang lain, lembaganya. Makanya jangan hanya datang ke desa saja, temui. Bila pembangunan, mungkin bagi yang belum punya pasangan 4 tahun. Berapa? Saya itu pengalaman. Saya pernah hadir di sebuah desa yang Sumatera. Panitianya kena. Itu pengalaman saya. Hal-hal yang lain positif. Lanjut. Pembangunan desa harus menjadi sebuah proses belajar masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Individu maupun kolektif. Jadi masyarakat, individu maupun kolektif. Ada peluang untuk masyarakat. Teman-teman, disinilah perannya untuk bisa mendorong. Jangan hanya di desa ya, tapi harus bisa mengkolaborasikan setiap potensi-potensi yang ada di desa. Lalu berikutnya adalah tidak hanya beradaptasi dengan perubahan-perubahan, dalam mengarahkan perubahan agar sesuai dengan tidak harus beradaptasi, tidak hanya beradaptasi pada perubahan. Setiap perubahan kan desa sebetulnya punya perencanaan. Desa punya visi-misi, lalu adanya RPJMDes, rencana jangka menengah. Walaupun dengan berbagai sistem yang ada SDGs lah, ada pendataan yang lain lah, jangan hanya itu beradaptasi saja, tapi tekankan bagaimana tujuan itu bisa tercapai. Tentu yang paling utama adalah mematah pada tujuan masyarakat. Sesuai undang-undang, menciptakan desa yang maju, desa yang demokratis, masyarakat. Karena waktunya panjang ya, kita akan ada kesimpulan bahwa pendamping desa bersama masyarakat harus merancang sebuah proyek perubahan. Ini pentingnya kita dalam membangun sebuah proyek perubahan, utamanya adalah membangun perubahan sebagaimana dirancang dan direncanakan. Artinya kita harus punya rencana, harus punya target, harus terukur, harus rela hal yang memungkinkan, bukan hal yang tidak mungkin. Ada istilahnya lah, smart
measurable dan memungkinkan. Kemudian jadi memang modul ini sudah disusun ada berkaitan antara citra diri. Nah ini kalau citra diri lebih kepada performa pribadinya, bagaimana dalam peningkatan akhir, bagaimana mendampingi desa ekosistem desa. Kadang yang namanya di desa, terutama sekdes, itu padat banget pekerjaan. Lagi kalau masuk pemutahiran dulu dalam penyusunan PJMS, tapi hari ini dalam PPS 21 tidak lagi sekdes. Siapapun yang dapat mampu dan dipercaya oleh sekdes itu untuk menangani penyusunan PJMS. Dan kita harus mengawal ini. Jangan sampai ada teman-teman yang tidak hadir dalam forum-forum Serba maupun Musgrud atau Musdes, termasuk juga mungkin tingkat kecamatan untuk teman-teman PD. Nah, ini sebagai kesimpulan akhir dalam pertemuan sesi kita, khususnya yang dari saya. Nanti berikutnya kita akan disampaikan, dilanjutkan kepada teman-teman yang lain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun konflik bila komentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk rekan saya dan terima kasih atas fasilitasi semua akademik kita di ruangan ini, dan saya orang yang bertanggung jawab saat saya membuka, saya juga berani menuju kali menjadi apa pendamping desa adanya dicuekin, tidak adanya disuguhin. Itu saja terima kasih Allah. Baik, Pak Rumah